Kok bisa ya alat yang ditempelin di perut menghasilkan gambar? Kamu tahu nggak kenapa? Wah, kenapa ya? Kok bisa gitu? Ingin tahu alasannya? Mari kita simak video penjelasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Baik, sebelum memulai video pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelum memulai video pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu ya adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Nur Muhammad Iza. Di sini kakak ditemani rekan-rekan kakak dari kelompok 4, yaitu ada. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kira Guspianti. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kotrunur. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Ipi Barida. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Septi Rosa. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Melvi Esti. Nah, itu rekan-rekan kakak yang akan mendampingi kakak selama video pembelajaran ini berlangsung. Tetap semangat ya dalam menyimak video pembelajarannya. Video pembelajaran ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Yudi Guntara MPD. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai konsep dan prinsip gelombang bunyi dalam teknologi. Gimana nih adik-adik? Pasti udah pada penasaran kan? Oke, setelah menonton video ini, kami harap kalian dapat mengetahui pengertian, ciri-ciri, serta prinsip gelombang bunyi, dan juga dapat menjelaskan gejala gelombang bunyi serta penerapannya dalam teknologi. Gimana nih adik-adik? Menarik kan? Yuk langsung saja simak videonya. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai gelombang bunyi. Ada yang tahu nggak apa itu gelombang bunyi? Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu dan merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Bunyi memerlukan medium agar dapat merambat dan bisa terdengar. Berdasarkan rentang frekuensinya, gelombang bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Yang pertama ada infrasonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Yang kedua ada audiosonik, gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Frekuensi inilah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Yang ketiga yaitu ultrasonik, gelombang bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, ultrasonik ini dimanfaatkan dalam ilmu teknologi kedokteran untuk ultrasonografi atau USG, di mana frekuensinya itu di atas 20.000 Hz untuk menghasilkan gambaran dan struktur organ di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu sifat-sifat gelombang bunyi. Yang pertama ada pemantulan atau refleksi. Bunyi yang dihasilkan dari ruangan tertutup terdengar lebih keras dibandingkan bunyi pada ruangan terbuka. Hal ini terjadi karena adanya pemantulan atau refleksi. Pemantulan merupakan keadaan ketika gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium keras dan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Sifat gelombang bunyi yang kedua yaitu ada pembiasan atau refraksi. Jika gelombang bunyi merambat memasuki medium yang berbeda, gelombang bunyi tersebut akan dibelokkan. Itulah yang disebut dengan pembiasan.
Sifat gelombang bunyi yang ketiga yaitu pelenturan atau difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang ketika melewati celah yang ukurannya setara dengan panjang gelombangnya. Yang keempat yaitu interferensi. Interferensi adalah perpaduan dua gelombang yang berbeda yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Sifat gelombang bunyi yang kelima yaitu pelayangan. Pelayangan bunyi adalah dua bunyi keras atau dua bunyi lemah yang terjadi secara berurutan. Setelah kita mengetahui sifat-sifat gelombang bunyi, yang selanjutnya yaitu penerapan gelombang bunyi dalam teknologi. Gelombang bunyi dapat dimanfaatkan dalam bidang teknologi loh adik-adik, yaitu seperti yang sebelumnya sudah kami jelaskan pada ultrasonik, dan alat tersebut seperti ultrasonografi atau USG, pengujian ultrasonik, terapi ultrasonik, pembersih ultrasonik, dan sonar. Di sini kita akan membahas lebih rinci mengenai USG loh adik-adik. Pada penasaran nggak? Mari kita simak rekan kakak untuk menjelaskannya. Ultrasonografi atau yang kita kenal dengan USG adalah alat untuk mengecek organ-organ yang ada dalam tubuh manusia loh. Selain itu, USG digunakan untuk melihat perkembangan janin dalam kandungan. Nah, USG sendiri itu memiliki 3 bagian utama, yaitu transducer, monitor, dan mesin USG. Prinsip kerja dari ultrasonografi menggunakan konsep pemantulan bunyi, yaitu transducer. Nah, transducer itu sendiri ditempelkan pada organ yang ingin dilihat citra bagian dalamnya. Alat yang digunakan untuk mengamati perkembangan bayi di dalam rahim ini memanfaatkan gelombang ultrasonik. Alat ini memancarkan gelombang ultrasonik ke rahim ibu hamil dan melacak perubahan frekuensi bunyi pantul dari jantung yang berdenyut dan darah yang mengalir. Selain itu, USG juga digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan jaringan tumor, kondisi otak, dan lain sebagainya. Ultrasonografi atau kita sebut dengan USG merupakan alat diagnosis yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi di atas 20.000 Hz untuk menghasilkan gambaran struktur organ di dalam tubuh. Gelombang suara tersebut membutuhkan sebuah alat yang disebut transducer atau probe. Alat itulah yang mengirimkan gelombang suara dan menerima gelombang pantulan. Oh iya adik-adik, kalian tahu nggak sih sejarah ditemukannya USG? Kira-kira apa ya? Nah, USG itu sendiri pertama kali diawali dari penemuan gelombang ultrasonik sekitar tahun 1920-an. Namun, baru pada awal tahun 1940-an, gelombang ultrasonik dianggap memungkinkan untuk digunakan sebagai alat diagnosis. Hingga saat ini, USG masih digunakan di dunia kedokteran. Kelebihan USG: tidak menimbulkan rasa sakit, tidak memerlukan jarum, suntikan, atau sayatan, tidak menggunakan radiasi sehingga dinilai lebih aman, dapat mendeteksi berbagai masalah pada jaringan tubuh, pembuluh darah, dan organ tubuh, dan dapat diakses secara luas dan lebih murah. Kekurangan USG: USG menggunakan energi ultrasonik yang berpotensi menghasilkan efek biologis pada tubuh, seperti memanaskan jaringan dan menghasilkan kantong gas kecil di dalam cairan atau jaringan tubuh. Namun, jika dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan dan tenaga medis secara hati-hati, kemungkinan efek samping ini dapat diminimalisir loh. Agar adik-adik lebih paham prinsip kerja dari USG ini, mari kita simak video ilustrasinya berikut ini. Dapat adik-adik lihat, alat yang ditempelkan pada perut pasien itu disebut transducer. Ketika transducer akan ditempelkan dengan menggunakan gel pada organ yang ingin dilihat citra bagian dalamnya, nah transducer ini akan ada pemantulan gelombang bunyi yang berfrekuensi di atas 20.000 Hz, sehingga sinyal-sinyal gelombang bunyi menghasilkan gambar struktur organ yang dapat dilihat di layar monitor. Nah, menarik sekali bukan materi yang sudah kami sampaikan? Ternyata banyak sekali ya manfaat gelombang bunyi dalam teknologi yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu alat USG, di mana alat ini sangat bermanfaat dalam ilmu kedokteran. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik semua.
Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan mematuhi 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.